إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita masih melanjutkan innamal a'malu binniyat. Hadis ini disyarahkan dengan begitu panjang oleh beliau karena kita mengikuti syarah beliau Syekh Utsaimin. Kita ikuti saja penjelasan dari beliau. Mungkin bisa 2 kali 3 kali pertemuan untuk membahas satu hadis. Antum tahu siapa Syekh Utsaimin. Pembahasannya rinci, tafsir. Istilah kita sampai ke akar-akarnya, sampai masalah sepele dibahas oleh beliau. Saya ajak antum untuk bersabar, ya. Tidak usah bertanya kapan selesainya, ya. Ada yang nanya ke Syekh Albani, kapan selesai belajar tauhid lagi, akidah lagi, manhaj lagi, ya. Beliau menjawab, sabar. Jangan bertanya kapan sampai. Yang penting kita berada di jalan ini, jalan sunnah, jalannya Rasul dan para sahabat. Tidak usah nanya kapan sampai sana. Yang penting kita berada di jalan ini. Belum sampai sana mati, enggak masalah. Enggak masalah. Baru belajar satu kitab di pertengahan atau baru 3-4 lembar mati, ya enggak masalah. Sudah belajar, baru tobat dari maksiat, seminggu kemudian mati, enggak masalah. Alhamdulillah sudah bertaubat, ya. Yang masalah apa? Kalau keluar dari jalan tersebut, itu masalah. Sudah keluar dari jalannya Rasul dan para sahabat, itu baru masalah. Kalau masih berada di jalan itu enggak masalah. Mau pelan-pelan, mau sedikit-sedikit, enggak masalah. Yang penting jangan keluar dari jalan itu. Masuk ke jalannya Khawarij misalnya, Mu'tazilah misalnya, Qadariyah, Syariah, Maturidiyah, Jahmiyah, itu yang musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adapun kita berada di jalan sunnah ini, ahlu sunnah ini, maka sudah. Cepat alhamdulillah, pelan-pelan enggak masalah, ya. Lihat para a'immah. Belum lama kita bahasnya di awal dulu, sebagaimana Al-Imam An-Nawawi. Umur berapa beliau wafat? 45 atau 44, masih muda sekali. Tidak seperti yang lain, ada yang 80 tahun, ada yang 85 tahun. Beliau baru 44 atau 45, kan masih produktif sekali. Seandainya Allah tunda 10 tahun saja, 15 tahun, sudah berapa banyak itu karya-karyanya. Tapi Allah tidak silau, ya. Allah tidak
tergoda, istilah kita ya. Kalau Allah mentakdirkan, maka Allah tidak tergoda. Ini aku takdirkan dia mati di umur 25 tahun. Tapi di umur 15 tahun, 16 tahun sudah kelihatan cerdasnya, solehnya, baiknya, dermawannya. Apa iya ya aku matikan di 25 tahun ya? Apa enggak sayang itu? Kalau saya tambah 25 tahun lagi kan luar biasa. Kesolehannya, ilmunya, enggak. Allah tidak tergoda. Allah mau tentukan 25, apapun yang terjadi pada diri orang ini, mau soleh kayak apa. Ya. Bahkan ada riwayat Nabi Isa itu belum sampai 40 tahun. Masih muda sekali kan. 33 atau 34. Ini riwayat saja ya. Allah tidak tergoda. Maka jangan pernah menggoda Allah dengan iming-iming. Apa misalnya, ya Allah, kalau anakku engkau sembuhkan ya Allah, kan sakit keras nih, taruhlah kanker stadium 4 misalnya. Kalau engkau sembuhkan anakku ya Allah, aku sumbang masjid ini 1 miliar. Atau aku akan bangun 5 masjid, 10 pesantren, dia kaya meraya misalnya. Tergoda Allah? Tidak. Allah mau matikan ya mati. Allah nggak tergoda. 5 pesantren, 10 masjid, banyak juga tuh. Lalu ya udahlah aku sembuhkan. Nggak ada, nggak seperti itu Allah. Kalau kita iya, Allah tidak tergoda. Oleh karena itu nazar seperti tadi baik apa buruk? Ya Allah, kalau engkau sembuhkan anakku ya Allah, aku bangun 10 masjid. Bangun 1 masjid aja pahalanya luar biasa ya kan. Aku bangun 10 masjid kalau sampai engkau menyembuhkan anakku yang terkena kanker stadium 4 ini ya. Ini baik apa buruk? Ini buruk. Ini buruk. Para ulama berselisih antara makruh dengan haram, haram dengan makruh. Sebagian ulama mengatakan makruh, enggak baik. Sebagian mengatakan haram. Enggak ada yang bilang sunnah. Kalau sudah terlanjur nazar dan dikabulkan oleh Allah, tentu wajib dilaksanakan. Maksudnya nazar awalnya ini baik apa tidak baik? Jawabnya tidak baik. Kenapa? Kenapa? Kata Nabi, bakhil, pelit. Itu sodakohnya orang bakhil, amalnya orang pelit. Mau bangun masjid saja nungguin anaknya sembuh dari sakit ya. Mau sodakoh 100 juta saja nunggu anaknya lulus ujian ya. Kata Nabi, sodakoh seperti itu sodakohnya orang bakhil. Maka jangan suka bernazar kecuali tanpa iwad, tanpa embel-embel. Ya Allah, saksikan aku berjanji di hadapanmu ya Allah, bulan depan aku sumbang masjid ini 1 miliar. Jangan ada embel-embel. Itu bagus. Enggak usah, kalau anak saya sembuh dari sakit, kalau anak saya lulus ujian, kalau saya begini, kalau saya begitu, enggak usah. Ya, kita bahas satu persatu. Kemarin sudah dibahas apa itu Amirul Mukminin. Kenapa bukan khalifah? Sudah kita bahas ya. Apa bedanya? Maksudnya apa? Intinya apa? Ya. Dan keluar fawaid dari pembahasan kemarin, tidak penting mau namanya presiden, perdana menteri, raja, khalifah, amirul mukminin, sultan, nggak penting. Yang penting dia pemimpin kita. Yang penting dia pemimpin kita, wajib kita taati, dan dia muslim, dan dia sholat, dan dia tidak menampakkan kekufuran yang nyata. Kita taati apapun istilahnya.
Nggak ada. Oh, itu bukan istilah syar'i. Nggak ada presiden, nggak ada perdana menteri. Adanya sultan misalnya, adanya khalifah, enggak. Apapun namanya, orang Abu Bakar dan Umar yang cuman selisih 2 tahun beda namanya. Satu khalifah, satu Amirul Mukminin. Maka keluar pelajaran dari sini, nggak usah pusing dengan nama, nggak usah berkutat di nama. Indonesia itu mau diberi negara apa, nggak usah pusing. Mau negara demokrasi, Pancasila, UUD 45, apalah terserah. Yang penting mayoritas kaum muslimin. Masjid ada di mana-mana, gema suara azan setiap datang waktu sholat. Inilah negerinya kaum muslimin. Mau diberi nama negara apa, nggak masalah. Memang kalau dirubah negara ini menjadi negara Islam Indonesia, selesai perkara, habis masalah. Tegak daulah Islamiyah? Ya tidak. Buat apa sekedar nama? Sementara riba di mana-mana, judi, asuransi di mana-mana, yang zina, yang minum khamar, yang berjudi, masjid kosong, wanita-wanitanya menampakkan aurat. Buat apa? Sementara judulnya negara Islam Indonesia. Biarkan. Mau negara apa? Yang penting mayoritas kaum musliminnya sholat berjamaah di masjid, yang laki-laki, yang wanitanya menutup aurat, anak-anak berbakti kepada orang tuanya, para istri taat kepada suami. Tidak ada atau sedikit sekali yang melaksanakan syirik dan bid'ah. Ya, itu yang penting. والعجب أن هذا الحديث لم يروه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عمر. Ini menakjubkan, karena di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah, di dalam Islam banyak hal yang menakjubkan. Salah satunya ini. Bayangkan, hadis yang sangat terkenal ini, hampir-hampir tidak ada kitab hadis yang tidak ada hadis ini. Di Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Sunan Abdul Razak, semuanya ada hadis ini. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seterusnya. Ada semua. Tapi anehnya, ketika Nabi bersabda innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, yang dengar Nabi bersabda seperti itu cuman Umar seorang diri. Cuman Umar seorang diri. Enggak ada yang lain selain Umar. Abu Bakar enggak, Utsman enggak, Ali enggak, Zubair, Talha, Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, enggak ada yang dengar. Satu-satunya yang dengar sabda Nabi innamal a'malu binniyat cuman Umar bin Khattab. Aneh ini. Ya. Dan keanehan ini ditambah yang meriwayatkan dari Umar juga satu orang, yang dengar dari Umar juga satu orang, Alqamah bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang dengar dari Alqamah bin Sa'ad bin Abi Waqqas juga satu orang. Aneh lagi kan? Nah, setelah satu orang yang ketiga ini, didengar oleh puluhan, ratusan orang sampai kepada Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah dan lain-lain. Ini menakjubkan sekali, dan sekaligus jaminan bahwa syariat Islam, sabda Nabi, insya Allah tidak akan hilang. Ya, tidak akan hilang. Kalau kita pakai logika, ya Nabi kan jadi Nabi 23 tahun. Selama 23 tahun itu ucapan beliau, perbuatan beliau itu sunnah. Apakah semuanya sampai kepada umat ini? Kayaknya pasti ada tuh 1, 2, 10, 20, 100, 200 sabda Nabi enggak sampai ke umat, ucapan Nabi enggak sampai ke umat, perbuatan Nabi enggak sampai ke umat. Dibantah dengan kenyataan ini, seorang diri, Umar. Dan itu hanya satu contoh di antara sekian contoh.
Antum tahu apa bisik-bisik Nabi kepada Fatimah beberapa hari sebelum Nabi wafat? Tahu kan? Padahal bisik-bisik. Bisik-bisik kan tentunya, ya namanya bisik-bisik tentu Fatimah doang yang dengar. Istri-istri Nabi yang ada di situ nggak tahu, berbisik, nggak dengar kan? Berbisik di telinga Fatimah, putri beliau, satu-satunya anak beliau yang masih hidup. Yang lain sudah meninggal semua. Tapi kita semua tahu, insya Allah antum tahu. Dua kali bisikan. Bisikan pertama, Fatimah menangis sejadi-jadinya. Bisikan kedua, Fatimah senang, tersenyum, gembira dia. Dan di situ ada istri-istri Nabi. Ketika Nabi pergi, istri-istri Nabi penasaran, nanya ke Fatimah, apa? Nabi bisikin apa ke telingamu? Kok engkau menangis? Habis itu engkau tersenyum? Kata Fatimah, belum saatnya. Belum saatnya. Ya. Aku belum boleh cerita. Ini Fatimah cerdas ya. Nanti akan aku ceritakan. Dan akhirnya Fatimah ceritakan bisikan itu setelah Nabi wafat. Ya. Dan Fatimah tahu betul maksud Nabi. Karena bisikan pertama mengatakan, wahai Fatimah, kira-kira ya, ini maksudnya saja. Wahai putriku Fatimah, tidak lama lagi aku, ayahmu akan dipanggil oleh Allah, akan meninggal. Langsung menangis. Kan sabda Nabi kan pasti nyata, bukan ramalan. Ya. Kata Nabi sebentar lagi, ya sebentar. Setelah diberitahu dan menangis, tidak lama Nabi membisikkan lagi ke telinga Fatimah, wahai putriku, orang pertama dari keluargaku yang akan menyusul aku mati adalah engkau Fatimah. Langsung tersenyum. Luar biasa ya. Kalau kita digituin, kira-kira tersenyum apa sedih? Lah kok saya ya Rasul? Ya. Yang lainnya dulu kayak ya. Fatimah justru senang. Karena bagi Fatimah itu dunia itu kecil, bangkai kambing, sampah, laibun, walakbun, sendaguro, permainan, nggak ada serius-seriusnya. Ya. Maka antum di dunia itu nggak usah terlalu serius-serius. Ya. Sendaguro doang. Ya. Ini mikirin proyek 5 miliar aja serius banget, sampai berani-beraninya ninggalkan sholat berjamaah, ninggalin sholat Jumat. Terlalu serius. Cuma bangkai kambing. Kalau mau serius nyari akhirat, itu serius mungkin. Karena luar biasa akhirat itu. Ketika nikmat-nikmat yang luar biasa, ketika menderita penderitaan yang luar biasa. Dua-duanya belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terbayangkan di hati siapapun, baik surga atau neraka. Ya. Di bisikan kedua inilah Fatimah senang, tersenyum. Ya tentu Fatimah ceritakan setelah Nabi wafat. Ketika Nabi masih hidup berarti Fatimah nggak paham. Ya. Ini sekedar contoh betapa sabda-sabda Nabi, perbuatan Nabi sampai ke umat ini Allah yang menyampaikan lewat Fatimah, lewat Aisyah. Ya. Nabi sujud, telapak kaki kiri dan kanan ditempelkan, tidak direnggangkan tapi ditempelkan. Itu yang jadi saksi mata siapa? Aisyah. Malam-malam ya, Aisyah malam-malam ya. Kita tidak ada dalil. Taruhlah dilihat di sifat salat Nabi.
Ya, nggak ada Abu Bakar misalnya, Umar misalnya, Ibnu Abbas misalnya, Ibnu Mas'ud, aku melihat Rasulullah ketika sujud itu menempelkan telapak kaki kiri dengan kanan. Nggak ada. Sahabat nggak ada mengucapkan seperti itu. Ya, terlewat. Bahkan seorang sahabat yang sengaja meriwayatkan, Wa'il bin Hujr, ya, aku akan meriwayatkan, aku akan menulis, aku akan mempelajari sifat salat Nabi dari takbir sampai salam. Ini terlewat ini. Nah, justru terambil dari Aisyah yang malam-malam bangun mendusin kehilangan Nabi. Ya, sebagai suami ingin memeluk atau apa, meraba-raba, nggak ada, terus meraba-raba, akhirnya tanganku menyentuh kedua telapak kaki Nabi yang sedang sujud. Kata Aisyah seperti itu. Tanganku, tangan kanan, ya, tangan kananku satu, bukan kedua tanganku, ya, tangan kananku satu menyentuh dua telapak kaki Nabi yang sedang bersujud. Dua telapak kaki Nabi tersentuh oleh satu telapak tangan Aisyah. Kira-kira telapak kaki Nabi yang kiri dan kanan jauhan apa nempel? Jauhan apa nempel? Tentu nempel. Kalau jauhan tentu Aisyah akan mengatakan telapak tanganku menyentuh telapak kaki Nabi yang kiri atau yang kanan atau salah satunya. Karena luar biasa bahasa Arab itu, ya. Antara satu, kiri, kanan, dua-duanya beda kalimatnya dan mudah diucapkan. Kalau kita kadang-kadang enggak, aku menyentuh telapak kaki Nabi, nah, enggak jelas kiri apa kanan. Dalam bahasa Arab jelas, kiri ya sebut kiri, kanan ya kanan. Ini dua, ya. Telapak tanganku menyentuh dua telapak kaki Nabi yang sedang sujud. Ini menunjukkan bahwa ketika Nabi sujud, telapak kaki kiri dan kanan menempel. Ini semakin menunjukkan bahwa sunnah-sunnah Nabi sengaja Allah sampaikan kepada umat ini lewat hadis-hadis yang tersembunyi tadi. Dan itu sekaligus dalil bahwa istri menyentuh suami batal apa tidak wudunya? Tidak. Kalau batal tentu Nabi sudah batalkan sholatnya, batal wudunya tentu batal sholatnya. Ya. Banyak dari kita beranggapan bahwa ketika suami istri sudah wudu menyentuh batal. Padahal yang benar tidak batal. Lakin lahu syawahid fil Qur'ani wa sunnah. Akan tetapi hadis yang aneh ini, yang hanya didengar oleh Umar seorang ini, punya syahid, punya syawahid, punya penguat, punya mutaba'ah, punya saksi, ya, pendukung bahasa kita. Mana? Al-Baqarah 272. Qala Allah Ta'ala, "Wa ma tunfikuna illa ibtigha'a wajhillah." Dan tidaklah kalian berinfak kecuali harus dalam rangka mengharap wajah Allah. Mengharap wajah Allah maksudnya ikhlas. Ikhlas. Tidak mengharap wajah manusia, tetangga, saudara, mertua dan seterusnya. Muhammadur Rasulullah. Ini ayat berikutnya, akhir surat Al-Fatihah, ya. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Ini yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Ini syahidnya.
ketika Allah menceritakan ciri-ciri para sahabat. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersama dia. Orang-orang yang bersama Rasulullah siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Talha, Burairah dan seterusnya, para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Bagaimana sifat para sahabat? Asyidda'u 'alal kuffar, ruhama'u bainahum, tarahum ruk'an sujadan dan seterusnya. Salah satunya yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, ikhlas, mengharap ridha Allah. Ya. Dan ayat ini ditutup dengan kalimat akhir dari ayat ini ada kalimat liyaghidha bihimul kuffar. Dengan adanya para sahabat ini sengaja Allah membuat orang-orang kafir marah. Jadi adanya para sahabat membuat orang-orang kafir marah. Jadi salah satu sunnah adalah liyaghidha bihimul kuffar, membuat marah orang-orang kafir dengan cara sunnah. Dengan cara sunnah. Orang-orang kafir itu enggak suka kalau masjid-masjid kaum muslim ini penuh sesak dengan sholat berjamaah, mereka enggak suka. Apalagi Yahudi, Nasrani. Mereka senang kalau kaum muslimin ini pada mabuk, pada minum khamar, berjudi, narkoba, berzina. Mereka senang sekali. Biar sama dengan mereka. Mereka kan begitu kelakuannya. Kalau kaum muslimin mengikuti mereka, mereka senang sekali. Ketika kaum muslimin taat beribadah, sami'na wa ata'na terhadap Allah dan Rasulnya, mereka jengkel. Jadi membuat jengkel orang-orang kafir itu dengan cara sunnah, bukan dengan cara bid'ah. Dengan cara bid'ah nggak boleh. Asal mereka jengkel nggak boleh. Ya kalau asal mereka jengkel gampang. Ya, kita bingkil jengkel mereka, caranya bagaimana? Kita bakar rumahnya, kita bunuh anak-anaknya. Tentu mereka jengkel kan? Ya, tapi nggak boleh. Ya, harus dengan cara sunnah, cara para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Kemudian tadi dua ayat ya, sekarang hadis yang mendukung hadis innamal a'malu binniyat. Hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini hadis ini nanti juga ada ya, atau ini ada di Riyadhus Shalihin. Di satu bab dengan innamal a'malu binniyat. Wa'lam annaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha. Apa yang engkau infakkan karena Allah pasti berpahala. Hatta ma taj'aluhu fi imra'atik, sampai apa yang engkau suapkan ke mulut istrimu. Lihat, kita menyuapi istri kita, ya, bukan menyuapi anak yatim, fakir, miskin, istri kita dengan bercanda, tapi berniat ridha Allah, maka diberi pahala. Betul-betul Allah jauh dari sifat pelit. Allah begitu murahnya, ya, memberikan sesuatu kepada anak istri kita, dan itu kita lakukan dalam rangka mengharap wajah Allah, diberi pahala. Ya. Hatta innal Bukhari rahimahullah saddara kitabahu as-sahih bihadzal hadis. Jadi bahwa yang dengar hadis ini cuma Umar, yang dengar dari Umar cuma satu, yang dengar dari dia cuma satu, akhirnya menyebar di ratusan para perawi hadis sampai ke kitab-kitab hadis, sampai ke Sahih Bukhari. Imam Bukhari menjadikan hadis ini sebagai awal.
awal hadis. Dan nanti akan dibawakan oleh beliau betapa hadis ini merupakan madarul Islam, pokok-pokok Islam. Ya. Ada dua. Sebagaimana syahadat kita ada dua, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka ada dua hadis seolah penerus dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mana yang satu? Ini dia, innamal a'malu binniyat. Ya, la ilaha illallah innamal a'malu binniyat. Mana satu lagi? Nah, nanti akan dibahas oleh beliau. Penerus dari Muhammad Rasulullah itu apa? Ya. Nah, dari sini sebagaimana yang waktu itu kita bahas, 40 hadis yang ditulis oleh beliau tidak asal-asalan. Kalau asal-asalan kita juga bisa. Ambil aja Sahih Bukhari. Ada 5.000 sekian hadis. Kalau dengan yang diulang-ulang jadi 7.000 sekian hadis. Ambil aja 40 acak-acakan asal-asalan. Antum juga bisa, saya juga bisa. Tentu tidak seperti itu. Tapi Bukhari dibaca dulu semua hafal. Muslim dibaca semua hafal. Sunan Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Musnad Ahmad dibaca semua hafal. Oh, sudah hafal semua, ambil 40. Bukan sembarangan ini. Nggak mungkin antum bisa lakukan, nggak mungkin saya bisa lakukan. Ulama pasti yang bisa lakukan. Ya. Maka jangan sombong mensejajarkan diri dengan Imam Nawawi. Saya juga bisa bikin 40 hadis. Ya. Nah, kecuali antum sudah baca semuanya. Ya. Maka para ulama melarang meringkas-ringkas hadis. Jangan. Terutama para pelajar, apalagi orang-orang awam, nggak boleh. Yang boleh meringkas-ringkas hadis hanya ulama. Ayat siapapun nggak boleh. Ayat tidak boleh diringkas-ringkas. Hadis boleh, tapi oleh orang yang berilmu. Kemudian ada sesuatu yang tidak disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal yang lain disebut. Nah, menarik ini, ada fawaid di dalamnya. Pertama, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka itulah hijrah karena Allah dan Rasulnya. Disebutkan? Nah sekarang, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, tapi barang siapa yang berhijrah karena ingin mencari dunia dan karena ingin menikahi seorang wanita, maka disebut apa tidak? Tidak disebut. Ya. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya berdasarkan apa yang dia niatkan itu. Wanita yang dia nikahi, dunia yang ingin dia raih, enggak disebut. Sementara Allah dan Rasulnya disebut. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, itulah hijrah karena Allah dan Rasulnya. Tapi kalau maksudnya dia dapat Allah dan Rasulnya, kalau dia berhijrah niatnya karena Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Kalau dia berhijrah karena dunia yang ingin dia raih dan karena wanita yang ingin dia nikahi, maka mestinya kan hijrahnya untuk dunia yang dia inginkan dan wanita yang ingin dia nikahi. Begitu kan? Enggak disebut. Dengan tidak disebutnya yang kedua ini, baik apa buruk? Yang pertama kan jelas baik. Hijrah karena Allah dan Rasulnya, mendapatkan ridha Allah. Yang kedua, hijrah karena dunia dan hijrah karena ingin menikahi wanita. Baik apa buruk? Buruk.
Dari sini keluar hukum bahwa untuk contoh buruk jangan disebut. Jangan disebut. Kita kan sering bikin contoh yang buruk kan? Nah, jangan disebut. Namanya, tempatnya, jangan disebut. Wahai Ibnu Umar, jangan seperti fulan. Nah, apa terusan di sini? Wahai Ibnu Umar, jangan seperti fulan. Kenapa? Dulu dia biasa melakukan salat malam, qiyamul lail. Sekarang enggak lagi. Jangan seperti dia, jangan seperti fulan. Disebut namanya apa tidak oleh Nabi? Disebut namanya apa tidak? Tidak. Karena buruk kan? Nah, dari sini keluar hukum bahwa jangan pernah meninggalkan ibadah yang sudah rutin kita lakukan, kecuali sakit, kecuali safar, kecuali sesuatu ya. Kalau enggak ada apa-apa, jangan ditinggalkan. Ya, sudah biasa baca Al-Quran 1 juz habis maghrib, ya jangan ditinggalkan. Kecuali sakit, safar, atau ada tamu, atau ada sesuatu yang lebih besar, majelis ilmu misalnya. Kalau nggak ada apa-apa, jangan. Ya. Oleh karena itu beramal itu jangan sekali-sekali. Ya, Allah nggak suka. Yang Allah sukai apa? Beramal itu rutin, langgeng, istimror, terus menerus, walaupun sedikit, walaupun cuman 1 halaman barangkali, tapi rutin tiap habis maghrib, rutin tiap habis subuh, itu lebih Allah sukai daripada sekali baca 5 juz, habis itu 3 bulan perek. Ya, ini Allah nggak suka. Allah nggak suka, ya. Maka salah satu nasihat para ulama, janganlah kalian keluar dari bulan Ramadan seperti orang yang merdeka dari kungkungan. Di bulan Ramadan luar biasa, kemana-mana baca Al-Quran, ya. Asar kurang 10 menit, 7 menit sudah nyari-nyari masjid misalnya. Zuhur kurang 5 menit sudah nyari-nyari masjid misalnya. Begitu masuk Syawal udah beda sekali. Nah, ini jangan seperti itu ya. Bahwa di bulan Ramadan itu lebih, betul, tapi bukan berarti di luar Ramadan seperti orang merdeka dari kungkungan. Sebaliknya, ketika kita ingin membahas kesalahan orang, aib orang, silahkan di depan orangnya, di depan yang bersangkutan. Maaf Pak ya, ini kan nggak ada orang ya. Bapak itu kalau ngomong jangan begini. Itu bagus kan? Maaf Pak ya, ini nggak ada orang ya. Bapak kan sering ya saya lihat makan minum pakai tangan kiri. Itu haram Pak, cara makan minumnya setan. Di depan orangnya berdua gitu. Jangan diomong di belakang. Nih, perasaan itu yang suka pakai baju itu ya, perasaan udah lama ngaji ya, tapi masih makan minum pakai tangan kiri ya. Ngomong di belakang jangan ya, di depannya. Sebaliknya, kalau mau membicarakan tentang kebaikannya, keutamaannya, jangan di depan orangnya. Kata Nabi, ibarat mematahkan punggung ya, jangan. Kita memuji, kita menyanjung seseorang, silahkan di belakang, jangan di depan. Hari ini setan iblis sukses menjungkir balikkan kaidah ini. Kita semuanya hampir kena. Ketika membicarakan keburukan orang selalu di belakangnya. Ketika membicarakan kebaikan orang malah di depannya. Muji-muji.
Ya. Untuk i'rabnya bahasa Arab kita lewati saja ya. Innamal a'malu binniyat, ini mubtada dan khabar. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, ini mubtada khabar juga, tapi mubtada'nya muakhar, khabarnya muqaddam, didahulukan dan seterusnya. Kita masuk ke innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini seolah-olah diulang. Seolah-olah diulang. Innamal a'malu binniyat, sungguh amal itu tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini seolah-olah sama artinya, diulang-ulang. Nah, dan ada orang, bukan orang lagi ya, ulama yang berpendapat ini pengulangan, ini taukid saja, diulang untuk mempertegas, ya. Seperti inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron, itu kan betul-betul diulang untuk mempertegas. Apa ini sama? Diulang, mempertegas? Dibantah oleh beliau Syekh Utsaimin. Tidak. Karena hukum asal pengulangan kalimat itu tidak ada. Hukum asal ya. Hukum asal pengulangan sia-sia. Jadi apalagi Allah dan Rasulnya kan, nggak mungkin Allah dan Rasulnya kalimatnya sia-sia. Pasti ada maksud, ada sesuatu di dalamnya. Walaupun persis diulang, inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Apa ini sia-sia? Tidak. Ya. Sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Ada berapa kemudahan di situ? Sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Kata-kata mudah ada berapa di situ? Ada berapa? Ada dua. Ada dua. Kata-kata sulitnya ada berapa? Sulitnya ada berapa? Ada satu. Satu gimana? Kan jelas dua. Inna ma'al usri, inna ma'al usri. Sungguh bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Sulitnya ada dua, mudahnya ada dua. Gimana ada satu? Inilah luar biasa uslub Al-Quran. Kita semakin yakin bahwa Al-Quran bukan karangan Nabi SAW. Nabi kalau nggak diajari oleh Allah lewat Jibril nggak bakalan tahu seperti ini. Nabi diberitahu oleh Allah lewat Jibril bahwa makrifat pakai alif lam itu mau dua, mau tiga, mau empat, mau lima, dihitung satu. Karena ada alif lam makrifat. Sebaliknya yusron kan nakirah tanpa alif lam. Satu dihitung satu, dua dihitung dua, tiga dihitung tiga. Berarti inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron itu ada kesulitan satu, kemudahan dua. Bersama satu kesulitan ada dua kemudahan. Berarti bersama seandainya ada 10 kesulitan, maka akan ada 20 kemudahan. Ini motivator mana yang bisa menyampaikan seperti ini? Ya, motivator paling ulung adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian kita tidak akan putus asa. Di PHK, kontrakan belum bayar, ngutang di warung sudah numpuk, istri marah-marah terus. Ini kesulitan luar biasa. Ada berapa kesulitan? 5 misalnya, antum harus yakin ada 10 kemudahan yang Allah simpan. Kita aja belum lihat, belum tahu, belum datang. Maka terus berharap, terus berharap, terus berharap. Jangan putus asa. Ya.
Nah, itu kalimatnya sama persis. Ini kan nggak sama persis. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanya seolah, ya. Dijawab oleh Syekh Utsaimin di sini bahwa innamal a'malu binniyat itu niyatul amal. Wa innamal likulli imri'in ma nawa itu niyatul ma'mul. Jadi niat itu ada dua. Niat itu ada dua. Kalau antum renungkan selama ini, antum sholat, antum puasa, antum sedekah, antum cari ilmu, pasti insya Allah ada dua niat. Dua-duanya baik. Yang pertama, aku lakukan semua ini karena Allah. Aku lakukan insya Allah ini semua karena ingin ridha Allah, ingin pahala, ingin masuk surga, ingin selamat dari neraka. Ya. Ada satu lagi yang aku lakukan ini, qobli yang akan aku laksanakan ini, qobliyah subuh, bukan tahiyatul masjid. Saya nggak mau salat tahiyatul masjid, saya mau qobliyah subuh nih. Karena saya tahu jauh lebih besar qobliyah subuh daripada tahiyatul masjid. Ya, besok saya mau puasa Arafah, bukan puasa Senin. Walaupun selama ini saya puasa Senin Kemis, tapi untuk besok saya enggak niat puasa Senin. Besok tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, besok saya mau niat puasa Arafah. Ini niatul ma'mul. Beda kan? Dan dua-duanya niat. Ada perbedaan di situ. Yang satu untuk siapa kita beramal. Yang satu lagi, amal yang mau kita lakukan, amal apa? Solat yang akan kita lakukan, solat apa? Puasa yang akan kita lakukan, puasa apa? Dan seterusnya. Ya. Datang ke Mekah pertama kali, maksudnya baru nyampe dari Indonesia, kemudian masuk Masjidil Haram, kemudian tawaf. Tentu antum ada niat, ini tawaf apa nih? Ya, tawaf ini pas haji ya, bukan pas umrah. Tawaf apa ini? Wada, ifadah, apa kudum? Nah, tentu kudum, bukan wada, bukan ifadah. Ifadah nanti tanggal 10. Wada nanti ketika mau meninggalkan Mekah. Ya kan? Padahal sama-sama tawaf. Sama-sama mengelilingi Ka'bah 7 kali. Dan diselingi dengan mencium Hajar Aswad kalau bisa. Kalau tidak bisa jangan memaksakan. Ya. Jadi mencium Hajar Aswad itu harus di sela-sela tawaf, tidak boleh tanpa tawaf. Ya. Antum masuk Masjidil Haram, sudah selesai umrah, selesai haji, tinggal nunggu pulang, masuk Masjidil Haram, melihat Ka'bah, agak sepi nih, biasanya ramai. Antum langsung datang kucluk ke depan Hajar Aswad, cium. Udah dapat, alhamdulillah, antum nyender di tiang situ. Ini dapat pahala apa dapat dosa? Dapat dosa. Bid'ah. Karena Rasul dan para sahabat belum pernah mencium Hajar Aswad tanpa tawaf. Jadi mencium Hajar Aswad itu di sela-sela tawaf. Gitu ya. Taulah kita dari penjelasan beliau bahwa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Beda. Sementara sebagian ulama mengatakan sama. Ya. Dalam hal ini insyaallah yang dekat kepada kebenaran, aqrabul shawab, adalah ucapan Syekh Utsaimin. Beda. Yang satu niyatul amal, yang satu niyatul ma'mul. Berarti niat ada dua. Untuk siapa kita beramal, solat misalnya. Yang kedua, mau solat apa? Niat mau solat apa?
Dan niat itu letaknya di mana? Di lidah apa di hati? Di lisan apa di hati? Di hati. Bukan di lisan. Ya, mungkin sudah masuk waktu Isya. Silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.